Oke, jadi ini adalah contoh soal dari rata-rata hitung atau min. Ali menghabiskan uang sebesar 20.000 pada hari Senin, 25.000 pada hari Selasa, 30.000 pada hari Rabu, dan 35.000 pada hari Kamis. Berapakah rata-rata pengeluaran Ali selama 4 hari tersebut? Oke, penyelesaian. Dan pertama itu kita masukkan rumus dari min, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Sama dengan masukkan jumlah data, yaitu 20.000 ditambah 25.000 ditambah 30.000 ditambah 35.000 dibagi banyaknya data atau N itu adalah 4. Oke, hasil dari 20.000 ditambah 25.000 ditambah 30.000 ditambah 35.000 itu adalah 110.000 dibagi 4, dan hasilnya itu adalah 27.500. Jadi rata-rata pengeluaran Ali selama 4 hari itu adalah 27.500. Di sini ada contoh soal median. Diketahui data-data berikut ini seperti di tabel dan ditanya berapa median dari data-data tersebut. Adapun rumusnya, itu yang pertama kita harus mencari letak kelas mediannya, yaitu dengan rumus sigma F per 2. Lalu rumus untuk mencari mediannya, yaitu median itu sama dengan TB dalam kurung N per 2 min FK per F dikali P. TB ini adalah tepi bawah, lalu N per 2 ini adalah letak kelas median, yaitu yang ini, sigma F per 2. Nanti yang ditulis dari angka yang akan dimasukkan ke sini. Lalu FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Lalu F ini adalah frekuensi kelas median dan P adalah interval atau panjang kelas. Oke, sekarang kita akan mencari letak kelas mediannya. Dengan rumus sigma F per 2. Sigma F per 2. Tapi sebelum kita bisa menentukan letak kelas median ini, kita harus mencari si frekuensi kumulatifnya ini dulu. Jadi caranya 3, ini kita taruh di sini 3. Lalu 3 ini itu kita jumlahkan dengan 5. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8, ditaruh sini. Lalu sama polanya 8 ditambah 2 sama dengan 10, 10 ditambah 13 sama dengan 23, 23 ditambah 25 sama dengan 48, 48 ditambah 12 sama dengan 60, dan 60 ditambah 20 sama dengan 80. Jadi di sini frekuensinya adalah 80. Kita udah ketemu frekuensinya. Ini adalah frekuensinya 80. Nah, ini tinggal kita masukkan ke sini. Sigma F, frekuensi di sini kita masukin 80 per 2 sama dengan 40. Maka di sini letak kelas mediannya udah ketemu, yaitu di 40. Nah, 40 itu dia ada di antara, dari frekuensi dan frekuensi kumulatif ini dia ada di antara 25 dan 48. Dia ada di antara ini kan, 40, antara 25 sampai 48. Maka nilainya nanti yang akan dipakai untuk mencari tepi bawahnya adalah 70 sampai 79. Lalu berikutnya kita mencari mediannya, menghitung mediannya dengan rumus ini, TB dalam kurung N per 2 min FK per F dikali P. Nah, ini tinggal dimasukin rumusnya. TB, tepi bawah. Tepi bawah itu dari angka 70 sampai 79 ini. Nah, tepi bawahnya itu adalah 70. Nah, cara mencari tepi bawah itu pasti selalu dikurang, tepi bawah itu selalu dikurang 0,5. Jadi 70 dikurang 0,5 hasilnya adalah 69,5. Maka ini adalah tepi bawahnya. 69,5 adalah tepi bawahnya. Dimasukin ke sini 69,5. Dalam kurung N per 2. N per 2 ini 80 per 2 ini. Kita masukin 80 per 2 min frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi kumulatif sebelum F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median itu kan tadi yang 48 kan, frekuensi kumulatif ini. Berarti sebelum kelas median berarti FK-nya itu adalah 23. Jadi di sini kita masukin angkanya 23 per frekuensi per F. Nah, F-nya ini kan FK-nya itu kan 48 frekuensi kumulatifnya. Berarti F-nya yang ini itu adalah 25. Jadi masukin 25
tutup kurung, dikali P. P ini adalah interval atau panjang kelas. Interval atau panjang kelas ini, misal kita ambil dari 30 sampai 39. Itu kita hitung selisihnya itu ada berapa. Nah, cara ngitungnya itu bukan dihitung dari 31-nya, tapi dari 30-nya. Jadi dari 30 sampai 39 itu panjang kelasnya ada 10. Terus, sini kita mulai hitung. Dalam kurung, 69,5, oh ya ini ditambah. 80 per 2, 8 atau 80 dibagi 2 itu adalah 40. Min 23 per 25 dikali 10. Jadi kita hitung ke bawah, 69,5 ditambah 40 min 23 itu 17 per 25 dikali 10. Kita turunin lagi, 69,5 ditambah 17 per 25. 17 per 25 kita hitung dulu. 17 per 25 itu sama dengan 17 dibagi 25. Karena 17 dibagi 25 itu nggak bisa, jadi kita bikin dia jadi desimal 0, jadi di sini tambahin 0. 170 dibagi 25 itu bisa dikali 6. Itu 150. Sisa 20. 20 dibagi 25 kan nggak bisa, jadi karena ini dia udah desimal, jadi kita tambahin 0, jadi 200. 200 dibagi 25 itu adalah 8. Dan 8 dikali 25, 200. Jadi ini adalah hasil dari 17 per 25, atau 17 dibagi 25 adalah 0,68. Kita masukin di sini 0,68 dikali 10. Kita turunin, 69,5 ditambah 0,68 dikali 10. 0,68 dikali 10. 8 dikali 0, 0, 8 dikali 1, 8. Jangan lupa komanya. Lalu 6 dikali 0, 0, 6 dikali 1, 6, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 1, 0 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0. Jadi di sini diperoleh hasilnya 6,8. 0,68 dikali 10 hasilnya adalah 6,8. Nah, ini tinggal ditambah 69,5 ditambah 6,8. 69,5 ditambah 6,8. 5 tambah 8, 13. Kasih koma. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 6, 16. 1 tambah 6, 7. Jadi hasilnya adalah 76,3. Jadi mediannya adalah 76,3. Median dari data ini adalah 76,3. Sini ada contoh soal modus. Diketahui data-data berikut dengan interval nilai dan frekuensinya, lalu ditanyakan berapakah modusnya. Rumus modus itu adalah MO sama dengan B plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2. Dengan keterangan MO adalah modus, B adalah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P adalah panjang kelas, B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Lalu pertama kita harus mencari ininya dulu. Yang pertama ada kelas modus. Kelas modus itu berarti interval nilai dengan frekuensi terbanyak. Di sini frekuensi yang terbanyak adalah 14. Jadi kelas modusnya adalah 70 sampai 79. Lalu tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus itu berarti 70-nya. Seperti menghitung median. Jadi 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Jadi tepi bawah kelas modusnya adalah 69,5. Lalu panjang kelas sama juga seperti menghitung median, dari 40 ke 49 dengan nilai pertama itu ya dari 40 ini. Jadi total kelasnya itu ada 10. Total panjang kelasnya itu ada 10. Lalu frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensi kelas modusnya itu kan 14. Berarti sebelum kelas modus adalah 9. Di sini tulis 9. Dan frekuensi setelah kelas modus berarti setelah 14 yaitu 11. Nah, lalu kita tentukan B1 dan B2-nya. B1-nya berapa, B2-nya berapa untuk nanti kemudian dimasukkan dengan ke dalam rumus ini. Nah, B1-nya itu berarti frekuensi kelas modus 14 dikurang frekuensi sebelum kelas modus 9. Maka 14 dikurang 9 hasilnya adalah 5. Lalu B2-nya, frekuensi kelas modus 14 dikurang frekuensi setelah kelas modus yaitu 11. Hasilnya adalah 3. Jadi B1 dan B2-nya ketemu segini. Langsung dimasukin ke dalam rumusnya. MO sama dengan B. B-nya itu kelas interval dengan frekuensi terbanyak, yaitu 69,5.
ini ya 14, lalu ininya 70. Ini kan tadi sudah dikurang dengan 0,5, jadi hasilnya 69,5. Ini langsung dimasukin, ditambah P-nya itu interval atau panjang kelas. Panjang kelasnya tadi adalah 10. Dalam kurung B1 per B1 plus B2. B1-nya di sini udah ketemu 5, berarti 5 per 5 ditambah 3. Langsung kita turunin, 69,5 ditambah 10. Ini kita hitung, kita turunin dulu, berarti 5 plus 3 itu jadi 5 per 8. Turunin lagi, 69,5 ditambah 10 dikali 5 per 8. 10 dikali 5, 10 dikali 5 itu 50. Nah, 50 dibagi 8. 50 dibagi 8 itu bisa kita kalikan 6. Hasilnya 48, sisa 2. Kita kasih koma. Ini jadi 20. 8 kali 2, 16. Sisa 4. 40 bagi 8, 5. Jadi hasilnya adalah 6,25. Jadi di sini langsung aja kita tulis. Hasilnya 50 per 8 itu adalah 6,25. Sama dengan, tinggal kita jumlahin. 69,5 ditambah 6, 69,5 ditambah 6,25. 5 turun, 5 tambah 2, 7, 9 tambah 6, 15, 1 tambah 6, 7. Jadi hasilnya adalah 75,75. Ini adalah modusnya. Jadi modus dari data ini adalah 75,75. Oke, jadi caranya langkah pertama yaitu mengubah persentase ke dalam bentuk desimal. Jadi di sini ada 3 bulan, ada 10%, 20%, dan 30%. Gimana cara mengubah ke bentuk desimalnya? Yaitu dengan 1 ditambah 10%, 1 ditambah 20%, dan 1 ditambah 30%. Kenapa kita pakai 1? Karena 1 ini adalah keseluruhan, yaitu 100%. Dimana 100% itu adalah 100 per 100, yaitu hasilnya sama dengan 1. Jadi di sini kita pakai 1. 1 ditambah 10% itu berarti 1 ditambah 10 per 100, yang mana berarti 1 ditambah 0,1. Hasilnya 1,1. Lalu di sini kita bisa tulis 1,10. Lalu berikutnya 1 ditambah 20% berarti 1 ditambah 0,20. Hasilnya 1,20. Sama yang di sini, 1 ditambah 0,30. Maka hasilnya 1,30. Berikutnya hitung rata-rata ukur. Berarti di sini batas rata-rata ukur sama dengan, sini kita tulis yang udah kita dapetin di sini. Karena di sini jumlah datanya itu ada 3, 10%, 20%, dan 30%. Jadi di sini kita pakai akar pangkat 3. Baru kita masukin nih yang 1,10 dikali 1,20 dikali 1,30. Yang mana nanti kita dapat akar pangkat 3 dari 1,716. Nah, jadi rata-rata ukurnya itu adalah akar pangkat 3 dari 1,716, yaitu kita dapat 1,193. Lalu langkah ketiga itu kita ubah kembali nih 1,193 ini ke dalam presentase. Gimana caranya? Kalau di sini udah 1 ditambah, berarti di sini 1 dikurang. Jadi 1 dikurang 1,193 dikali 100%. Nah, berarti 1 dikurang 1 kan 0. Jadi 0,193 dikali 100%. Yang mana? Atau 0,193 dikali 100. Maka di sini kita dapat hasilnya adalah 19,3%. Jadi rata-rata pertumbuhan keuntungan per bulan secara geometrik atau yang diukur dengan rata-rata ukur adalah 19,3%. Rumus dari koefisien variasi yaitu KV sama dengan S per X bar dikali 100%. Jadi di sini S-nya itu adalah simpangan baku dari nilai tersebut, yaitu 4 dibagi X, rata-rata nilai siswa, yaitu 80.
dikali 100%. Hasilnya 4 per 80 atau 4 dibagi 80, hasilnya adalah 0,05 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 5%. Jadi koefisien variasi dari soal ini adalah 5%.